Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu 'azza wa jalla fi hajatihi. Wa man farraja 'an muslimin kurbatan farraja Allahu 'azza wa jalla 'anhu biha kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Sadaqallahul 'azim wa
وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum melanjutkan khutbah ini, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jemaah sekalian. Marilah kita sama-sama mempertahankan sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab takwa merupakan bekal terbaik kita menghadapi kehidupan akhirat. Di samping takwa sebagai perisai diri kita dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat sangat tergantung kepada kesehatan dan kejernihan hati. Sementara kesehatan dan kejernihan hati sangat bergantung kepada keyakinan kepada Allah, sifat-sifat terpuji di dalamnya, serta seberapa jauh ia dari sifat-sifat tercela yang biasa bersarang di dalamnya. Maka kunci-kunci meraih ketenangan hati inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kita kali ini. Mengingat tampaknya masih banyak saudara kita yang hidup serba kecukupan, bahkan bergelimang harta, namun hatinya tidak tenang, hatinya sempit dan tidak lapang. Menurut para ulama, berdasarkan dalil-dalil, setidaknya ada 5 kunci meraih ketenangan dan kelapangan hati. Yang pertama, kunci ketenangan dan kelapangan hati adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya. Sebagaimana yang kita ketahui, taat kepada Allah merupakan satu sifat orang yang mukmin, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajatnya, apapun keinginannya akan dipenuhi. Apapun masalah yang dihadapinya akan diberikan solusi atau jalan keluar. Bahkan ia akan dilimpahi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Termasuk hatinya akan selalu dilapangkan di setiap keadaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka atau tidak diduga. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Itulah janji Allah bagi siapapun hambanya yang senantiasa beriman bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kunci penenang dan pelapang hati adalah berzikir atau selalu mengingat Allah, Zat yang Maha Menciptakan. Bahkan lebih luas lagi, selain zikir dengan asma dan sifat-sifatnya, kategori zikir ini menyangkut zikir mengingat kekuasaan, ciptaan, aturan-aturannya, ancaman-ancamannya, serta tanda-tanda kebesarannya. Berzikir selain menjadi sebab turunnya ketenangan hati, juga dapat menyelamatkan seorang hamba dari melanggar larangan-larangannya. Bayangkan, saat kita berkeinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah, kemudian kita berzikir atau mengingat Allah, niscaya kita akan mengurungkan keinginan tersebut. Pasalnya, kita merasa takut terhadap siksa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, alangkah baiknya dan memang semestinya hati kita selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun, baik zikir dengan lisan, dengan hati, maupun dengan keduanya. Sebagaimana jaminan Allah dalam Al-Quran bagi orang yang senantiasa berzikir, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Kunci yang ketiga untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati adalah mudah dan segera bertaubat, berserah diri kepada Allah. Setiap manusia, bahkan diri kita,
pasti pernah berbuat dosa dan kesalahan, maka obatnya adalah bertaubat kepada Allah. Orang yang berdosa kemudian bertaubat ibarat orang yang kotor kemudian mandi. Hal itu harus segera dilakukan. Jangan sampai dosa-dosanya yang sedikit demi sedikit itu menjadi menumpuk, berkarat dan berakibat mengeraskan hati. Selain bertaubat, jika kita ingin tenang dan lapang hati, maka kita juga harus berserah diri kepada Allah. Apapun yang datang darinya, kita terima dengan penuh keikhlasan. Berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik, sebab di balik sesuatu yang kurang kita senangi, ada rahasia besar dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti merupakan sesuatu kebaikan. Sebab nampaknya kurang baik itu adalah dari perasaan diri kita saja atau dari pandangan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Quran surat Al-Talaq ayat 2 dan 3. Walhasil, setiap kita sudah berbuat dosa atau karena kelalaian, mari segera kita akhiri dengan taubat. Setidak-tidaknya dengan mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Dan setiap kita menerima ujian atau hasil yang kurang sesuai dengan harapan, kita segera tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, besar ataupun kecil. Sebab dengan bersyukur, nikmat Allah akan bertambah atau akan ditambah. Dengan tawakal atau berserah, hidup menjadi ringan tanpa beban. Sebagaimana yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan pernah memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu bukan urusan hamba. Dipikirkan pun hanya akan membuat beban. Hamba hanya berusaha dan berdoa, adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah berkeyakinan demikian, niscaya hati kita akan tenang dan lapang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kunci yang keempat sebagai penenang hati dan lapang hati adalah memperdalam ilmu Allah. Karena tak bisa disangka, sempitnya hati itu kadang akibat kurangnya ilmu kita. Maka salah satu kunci untuk meraih ketenangan hati adalah mendalami ilmu Allah. Sebab dengan mendalami ilmu tersebut, maka hati akan menjadi tenang dan terang dari gelapnya kebodohan. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan, marilah kita senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu, memperdalam ilmu. Niscaya hati kita akan lapang dan tenang. Ingatlah, ilmu itu cahaya dan selalu akan menerangi pemiliknya, sekaligus menuntun kepada jalan keselamatan. Dan yang terakhir sebagai kunci yang kelima, agar kita senantiasa merasakan ketenangan hati dan kelapangan hati, adalah terbiasa dan saling menolong sesama. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam muqaddimah khutbah di atas, "Man kana fi hajati akhi, kana Allah azza wa jalla fi hajati, wa man farraja 'an muslimin kurbatan, farraja Allah azza wa jalla anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Artinya, barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Dan barang siapa yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan membukakan satu kesulitannya pada hari kiamat. Hadis tersebut sangat jelas menganjurkan kepada kita agar senantiasa gemar membantu dan menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, baik bantuan itu bersifat materi, berupa tenaga ataupun doa. Bukankah ketika kita mendapat pertolongan dari orang lain, hati kita menjadi senang? Maka itu pula yang dialami orang lain saat ditolong oleh kita. Maka mulai dari sekarang, mari kita terus menanamkan sifat senantiasa untuk menebar kebaikan kapanpun dan dimanapun.
karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Mari kita perbanyak amal kita untuk membantu dan menolong orang lain, karena yakinlah Allah akan membantu kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Kalaupun Allah tidak membalasnya di dunia, maka yakinlah Allah akan memberikan balasan yang terbaik kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memasukkan kita semua kepada golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu beramal soleh, dan kita mampu mewarisi surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-dini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Fama yukadzdzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah